Denyut nadi kehidupan Islamic State alias ISIS di Suriah mulai terasa. Meski lemah, namun tanda-tanda kebangkitan ISIS menjadi alarm peringatan, tak hanya bagi pemerintahan baru Suriah, namun hampir seluruh wilayah Timur Tengah. Amerika Serikat yang telah lama memerangi ISIS mulai bergerak dan memetakan pergerakan kelompok yang ditandai sebagai teroris ini. Kira-kira bagaimana perkembangan itu memperburuk keadaan di Suriah dan apa tanda-tanda munculnya ISIS ke permukaan? ISIS dianggap oleh banyak negara sebagai kelompok pemberontak dari kalangan Sunni. Mulanya, kelompok ini dikenal sebagai Al-Qaeda dan berakar di Irak. Kelompok ini sebelumnya telah dikalahkan aliansi militer lokal dan pasukan Amerika Serikat. Para kombatannya kemudian mengganti nama mereka menjadi ISIS dan memanfaatkan kekacauan perang saudara di Suriah untuk merebut wilayah dan kembali menyerbu Irak. Kelompok ISIS juga dikenal atas aksi penculikan, eksekusi publik, dan berbagai serangan yang mereka lancarkan tak hanya di sekitar Timur Tengah, namun juga hingga Eropa. Kelompok ini sebelumnya telah dibabat habis oleh pasukan yang terdiri atas gabungan pasukan Kurdi di bawah bendera Pasukan Demokratik Suriah alias SDF dan Tentara Amerika Serikat. Gabungan pasukan SDF dan Amerika Serikat itu kemudian melancarkan operasi pemberantasan ISIS di Suriah Timur Laut. Sekitar 9.000 sampai 10.000 kombatan ISIS ditahan di penjara Suriah Timur Laut. Sementara sekitar 40.000 anggota keluarga mereka dijaga ketat oleh pasukan Kurdi dan Amerika Serikat di kamp-kamp Suriah Timur Laut. Namun turbulensi mulai terasa setelah gejolak pemerintahan di Suriah terjadi dengan lengsernya Bashar al-Assad oleh Hayat Tahrir al-Syam alias HTS. Singkatnya begini, HTS memiliki hubungan baik dengan Turkiye. Sementara Turki memiliki sentimen buruk terhadap militan Kurdi karena pasukan Kurdi telah melancarkan sejumlah serangan terhadap Turki dan dianggap sebagai kelompok terorisme selama bertahun-tahun. Nah, ketika HTS meraih otoritas di Suriah, Turki jadi memiliki akses lebih luas di Suriah untuk memberantas pasukan Kurdi. Nah, masalahnya para pasukan Kurdi itu menjaga berbagai penjara berisi para kombatan ISIS. Jika fokus pasukan Kurdi teralih akibat berperang dengan pasukan Turki, bisa-bisa penjara ISIS yang mereka jaga jatuh ke tangan ISIS karena adanya kekosongan kekuatan. Disinilah kekhawatiran akan kembalinya ISIS muncul. Apa maksudnya? Di tengah situasi Suriah yang masih belum stabil, ISIS diduga memanfaatkan kondisi itu untuk membebaskan para tahanan di penjara Suriah. Kepala Divisi Riset Sufan Group, Colin Clark menyebut kekhawatiran utama adalah keamanan kamp dan penjara ISIS. Clark menyebut penjara ISIS itu rawan dibobol oleh para kombatan ISIS yang telah berpengalaman di medan perang. Clark menyebut tak hanya menambah kekuatan kelompok, jebolnya penjara ISIS juga bisa menambah propaganda kelompok itu. Bahkan pada tahun 2022, hampir 400 tahanan yang terkait ISIS berhasil melarikan diri usai kelompok itu melancarkan serangan terhadap penjara di Hasaka. Kekhawatiran itu tak hanya berdasar pada ancaman pembobolan penjara. Ada pula pergerakan-pergerakan ISIS lainnya di Suriah yang turut menyumbang kekhawatiran lain. Pasalnya, PBB telah mengendus kebangkitan ISIS yang ditandai dengan meningkatnya rekrutmen dan frekuensi serangan utamanya di Suriah. Hal itu dilaporkan oleh New York Times pada Rabu 9 April 2025. Di Suriah saja, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melaporkan ISIS telah melancarkan 294 serangan pada tahun 2024. Jumlah itu naik 121 serangan dibanding tahun 2023. Sementara Komite Pemantau ISIS di PBB memperkirakan ada sekitar 400 serangan di Suriah pada tahun 2024. Angka yang dilaporkan pengamat HAM di Suriah bahkan lebih tinggi lagi. Serangan tak hanya terjadi di Suriah, namun juga di negara lain. Pada tahun 2024, ISIS disebut meluncurkan berbagai serangan besar di Iran, Rusia, dan Pakistan. Selain melakukan serangan dan pembobolan penjara, ISIS juga diduga terus menyebarkan ideologi radikal mereka melalui sel-sel rahasia dan afiliasi regional di luar Suriah. Tak hanya itu, penyebaran ideologi juga gencar dilakukan melalui media sosial. Ancaman potensi kebangkitan ISIS ini sebenarnya sudah menjadi perhatian Amerika Serikat. Pada Maret 2025, Badan Intelijen Amerika Serikat menyimpulkan kekhawatiran mereka atas upaya ISIS yang memanfaatkan kejatuhan pemerintahan Assad di Suriah.
Itulah mengapa di akhir tahun 2024, Amerika Serikat mengumumkan akan menambah pasukan mereka di Suriah hampir 2 kali lipat menjadi sekitar 2.000 personel. Meski demikian, upaya meredam gejolak ISIS itu tersandung oleh skeptisisme Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Secara terbuka, Trump menunjukkan skeptisismenya atas kehadiran ribuan militer Amerika Serikat di Suriah. Setengah hati Trump itu turut menyumbang kekhawatiran banyak pihak atas kembalinya ISIS ke permukaan. Berbagai turbulensi yang terjadi di Suriah bisa dianggap sebagai celah bagi kebangkitan ISIS. Ditambah, ISIS juga sudah lama menjadikan Suriah sebagai markas mereka untuk merencanakan serangan ke berbagai wilayah, termasuk ke Eropa. Berbagai upaya mitigasi dan preventif telah dilakukan Amerika Serikat dan pihak terkait untuk mencegah kembalinya cengkeram kekuatan ISIS di Suriah dan sekitarnya. Kira-kira, bisakah Amerika Serikat, pemerintah baru Suriah, dan pihak terkait meredam tanda-tanda kebangkitan ISIS? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.